Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun, yang artinya adalah, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau, dan akhirat pun mereka yakin. Kalimat atau ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang keempat. Atau jika ayat Bismillah dihitung sebagai ayat yang pertama, adalah ayat yang kelima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sobat Islamku Keren, berjumpa kembali di kanal kebanggaan generasi muda pecinta dan penerus Islam akhir zaman. Saat ini kami kembali hadir di tengah-tengah para pecinta Al-Quran sekalian demi menawarkan dahaga kerohanian dan berusaha merengkuh kesegarannya, insyaallah. Firman Allah Ta'ala yang telah dibacakan di awal tadi merupakan 3 tanda dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan kedudukan takwa di sisi Allah Ta'ala. Dari tanda-tanda yang disebutkan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya bagi orang-orang yang yakin dengan sesungguh-sungguhnya. Mendapatkan petunjuk sekaligus kedudukan takwa merupakan khazanah yang teramat berharga yang dapat menyelamatkan kita di 2 dunia, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena seorang muttaqi adalah orang yang senantiasa berjaga-jaga terhadap dosa dan menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perisainya atau pelindungnya. Sikap kehati-hatiannya terhadap dosa menjadikannya hidup dalam kesucian lahir maupun batin, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi perisai atau pelindungnya, maka dengannya, yakni dengan Allah Ta'ala, tidak akan ada yang mampu untuk mencelakakan, merugikan, atau menggelincirkannya. Lalu bagaimana syarat meraih kedudukan itu? Pada kesempatan inilah akan disampaikan tanda-tanda atau syarat-syaratnya yang utama yang merupakan lanjutan dari tanda-tanda yang disebutkan pada kajian ayat sebelumnya. Di dalam mengawali ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'minun, yang artinya adalah dan mereka yang beriman. Kalimat ini merupakan prasyarat untuk memenuhi tanda-tanda yang akan dikemukakan di dalam ayat ini. Dengan mempersiapkan diri menjadi orang yang beriman, ia bersiap untuk mengamalkan tanda sebagai syarat untuk mendapatkan petunjuk dan kedudukan takwa. Demi menyegarkan kembali ingatan kita tentang apa itu iman, Hadrat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Wa an Ibni Hajarin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah wa Tabarani, yang artinya adalah, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Sobat Islamku Keren, mari kita perhatikan ciri pertama yang menjadi definisi iman ini. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi. Iman adalah pengetahuan hati. Pengetahuan ini bukan sekedar ilmu,
bukan juga sekedar hafalan atau rangkaian kata-kata yang nantinya hanya perlu diulang-ulang saja. Perlu kita cermati bahwa huzur sallallahu alaihi wasallam, yakni yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menggunakan kata ma'rifat. Di dalam kamus Al-Qur'an dikutip bahwa Imam Raghib mengatakan bahwa al-ma'rifatu adalah hal refleksi, ya, hal dengan refleksi dan dengan mempertimbangkan efeknya pada pikiran atau pengertian. Dari sini diketahui bahwa pengetahuan ini adalah hasil dari langkah awal kebaikan, yakni yang terefleksi darinya. Dengan pertimbangan penuh kebijaksanaan, menjadikannya sebagai penyebab dari langkah baru pada kebaikan-kebaikan yang akan tertuang dalam berbagai amalan yang terus-menerus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sobat Islamku keren, langkah awal kebaikan ini tidak lain beranjak dari hati dalam wujud niat. Yang berkenaan tentang hal ini, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wa hiyal qalbu." Artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ciri kedua yang menjadi bagian definisi iman adalah wa qaulun bil lisan, yakni pengucapan dengan lisan. Bagaimana kita mencermati definisi ini? Tentu saja sisi bentuk perkataan ini bukan sekedar perkataan yang seperti biasanya atau yang cukup berlalu begitu saja, tetapi perkataan yang berlandaskan pada kebaikan dan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih luas lagi. Sebagaimana tanda-tanda dari hamba Tuhan yang digambarkan dalam kebaikan lisannya dan sekaligus menjadi lawan dari setan yang menimbulkan perselisihan, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul 'ibadi yaqulul lati hiya ahsan, innasyaitana yanzaghu bainahum, innasyaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Al-Isra ayat 54. Dari sisi lain, kebaikan itu beranjak dari ruang lingkupnya yang terkecil hingga seluas-luasnya. Ruang lingkup itu pada awalnya berasal dari berbagai langkah perbaikan-perbaikan diri, keluarga, hingga orang-orang di sekitar kita. Generasi muda Islamku keren, poin terakhir dari hadis Nabi SAW yang memaparkan tentang definisi iman yaitu wa amalu bil arkan, yang menggambarkan bahwa iman itu adalah pengamalan dengan anggota badan. Sampai di sini Nabi SAW telah dengan terang benderang dan seutuhnya menjelaskan tentang definisi iman, yang dengannya keimanan ternyata tidak cukup pada keyakinan hati saja, tetapi beranjak kepada bukti nyata dengan perkataan dan perbuatan. Sobat keren, mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini
kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surah Yasin ayat 66. Dari ayat ini, jika sedikit saja kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita ini berasal dari Allah Ta'ala, maka dengannya akan melahirkan sikap kehati-hatian untuk tidak bermaksiat terhadapnya, dan senantiasa memacu diri ke arah kebaikan-kebaikan. Kemudian, setelah kita berusaha untuk memenuhi dan mencoba untuk layak menjadi orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya, seperti yang dijelaskan tadi, maka demi tetap berada pada jalan Tuhan yang tentu saja akan berakhir dengan kebaikan, maka masuklah kepada langkah-langkah berikutnya dalam menyempurnakan keimanan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah ini, yakni walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yang artinya adalah dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Mereka yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang meraih kedudukan takwa di sisi Allah Ta'ala. Dengan kata lain, Allah Ta'ala akan menjadi pelindung bagi orang-orang ini. Beriman, yakni mereka yang dapat merefleksikan keyakinan, ilmu dan kepasrahannya kehadirat Allah Ta'ala dengan dibuktikan melalui perkataan serta perbuatannya dalam hal bima unzila ilaika, yakni dengan apa-apa yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada engkau. Kepada siapa? Kepada orang yang tengah Allah Ta'ala ajak bicara dengan ayat ini, yakni yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada hadrat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sobat keren, mari kita perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Surah Al-Hijr ayat yang ke-10. Melalui ayat ini kita mengetahui bahwa salah satu yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada hadrat Rasulullah Muhammad SAW adalah Al-Quran. Dengan Al-Quran ini Allah Ta'ala menurunkan juga para malaikat yang menjadi perantara. Kemudian bersamaan dengan itu juga segenap keberkatan dan bahkan setiap unsur alam raya menjadi pendukung demi terbuka lebarnya khazanah kekayaan dan keberkahan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran. Selanjutnya, bagaimana kita selayaknya merespon atas pernyataan, pengetahuan dan ajaran luhur dari Yang Maha Kuasa ini? Nah, sobat keren, apakah sobat keren masih ingat tentang bahasan dari definisi iman yang telah diutarakan langsung oleh baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam di awal kajian ini? Ya, secara ringkas, keimanan yang pada awalnya berdasar pada keyakinan dan ketetapan hati, selanjutnya berbuah menjadi perkataan dan pengamalan sebagai pembuktiannya. Sehingga apabila keimanan tersebut diterapkan terhadap Al-Quran sebagai suatu bentuk agung yang diturunkan Allah Ta'ala dengan limpahan keberkatannya, maka dengan keyakinan, penyampaian secara lisan, dan pengamalan melalui amal perbuatan berdasarkan Al-Quran akan semakin semarak dan meluas dalam keberkatannya, insya Allah. Lebih lanjut, kita patut untuk senantiasa memikirkan, mengevaluasi dan memperbaiki diri dalam menjadi sosok hamba Tuhan
yang menyatu dalam sikap dan tingkah laku yang selaras dengan Al-Quran. Sobat keren, lebih lanjut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma unzila min qablik," juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Kalimat ini diawali dengan kata wa, yang artinya adalah dan. Salah satu fungsi kata dan adalah sebagai kata penghubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain, sehingga satu sama lainnya memiliki hubungan dalam makna maupun konteksnya. Generasi muda Islamku keren, kalimat pembuka dari ayat ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman. Kalimat kedua adalah syarat awal sebagai ciri pertama dari tanda-tanda orang beriman di ayat ini. Nah, saat ini kita sampai pada syarat selanjutnya sebagai ciri yang kedua dari tanda-tanda orang yang beriman, yaitu beriman kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Kenapa di sini disebutkan juga untuk mengimaninya? Padahal tidak disebutkan secara jelas dengan kata-kata mengimani. Inilah yang disebut dengan kaidah waw athaf. Waw yang menjadikan adanya hubungan secara tekstual dan kontekstual dengan kalimat sebelumnya. Jadi ternyata kita tidak saja harus mengimani setiap hal, atau dalam hal ini adalah wahyu yang turun kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW saja. Akan tetapi dengan petunjuk dari Allah Ta'ala ini mengisyaratkan agar kita pun turut mengimani setiap hal yang turun kepada para nabi atau orang-orang suci pilihan Allah Ta'ala di masa lampau sebelum kedatangan atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua nabi terdahulu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus utusan-utusannya kepada semua kaum. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayah. Laula unzila alaihi ayatun min rabbih innama anta munzir walikulli qaumin had. Yang artinya adalah, dan berkatalah orang-orang yang ingkar, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada seorang pemberi petunjuk. Surah Ar-Ra'd ayat 8. Perhatikan kalimat dari firman Allah Ta'ala ini. Dan bagi setiap kaum ada seorang pemberi petunjuk. Demikianlah Allah Ta'ala memberitahukannya kepada kita. Kemudian firman-Nya lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sesungguhnya kami mengutus engkau dengan kebenaran sebagai pembawa kabar suka dan pemberi peringatan. Dan tiada suatu kaum pun melainkan telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Nah, sekarang perhatikan kalimat dari firman Allah Ta'ala ini. Dan tiada suatu kaum pun melainkan telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan. Demikianlah juga Allah Ta'ala telah memberitahukannya kepada kita. Lalu bagaimana cara kita mengimani semua hal yang telah diturunkan kepada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW? Sedangkan setiap ajarannya boleh jadi sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya. Nah, sobat keren, untuk menyikapi hal demikian, mari kita cermati sabda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW berikut ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah.
kana ahlul kitabi yaqra'una at-taurata bil ibraniyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli al-islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billahi wa ma unzil. Al-ayah. Alur kita membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan mereka menafsirkannya dengan bahasa Arab kepada pemeluk Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Namun katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang telah diturunkan kepada kami. Al-ayah. Yakni suratul Baqarah ayat 137. Sebagaimana sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam kitabnya Ayyamus Shugh yang dikutip dalam khutbah Jumat Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz pada Jumat 30 Maret tahun 2012 di Masjid Baitul Futuh, Morden, London. Beliau ayyadahullahu ta'ala bersabda, yakni mengutip sabda dari Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Huzur alaihi salatu wassalam bersabda, kami beriman kepada semua nabi dan beriman kepada semua kitab yang kebenarannya terbukti dari Al-Quranul Karim. Generasi muda pecinta Al-Quran, firman Allah Ta'ala berikutnya dalam ayat Al-Quran pada kajian kita ini adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan akhirat pun mereka yakin. Seperti apa akhirat yang diyakini? Kata sifat ini, yakni kata al-akhirah atau akhirat, yang dipergunakan di banyak ayat dapat dipahami. Namun banyak para ahli tafsir mengambil pengertian akhirat ini sebagai sebuah tempat di kehidupan yang akan datang. Tetapi dalam konteks bahasannya, khususnya dalam ayat ini, dalam konteks bahasannya, bagaimanapun menunjukkan bahwa kata akhirat dalam ayat ini bukanlah dipahami sebagai sebuah tempat pada kehidupan yang akan datang, tetapi sebuah risalah. Ar-risalatu al-akhiratu, atau tuntunan wahyu yang akan datang. Seperti yang dikutip oleh situs ahmadiyah.id yang menyertakan terjemahan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan tentang kebutuhan wahyu ini, yakni singkat kata, hasrat apapun yang telah ditanamkan Tuhan dalam diri manusia, maka Dia juga telah memberikan sarana untuk pemenuhannya. Sekarang kita perlu mempertimbangkan bahwa jika semua sarana telah disediakan bagi pemenuhan kebutuhan fisik dari jasmani manusia, betapa pula yang disediakan bagi pemenuhan hasrat batin manusia akan kecintaan, pemahaman, dan pengabdian kepada Tuhan. Sarana tersebut berbentuk kasyaf dan tanda-tanda ilahi yang bisa mencerahkan pengetahuan dangkal seseorang dengan keyakinan hakiki. Sebagaimana Tuhan telah menyediakan sarana guna pemenuhan hasrat jasmani manusia, begitu juga Dia telah mengaruniakan sarana rohani untuk pemenuhan kebutuhannya, dan dengan demikian sistem fisikal dan spiritual akan menjadi selaras. Penalaran induktif seperti ini selanjutnya disempurnakan melalui penalaran deduktif, atau dengan kata lain melalui contoh dari wahyu itu sendiri. Kesadaran akan kebutuhan terhadap sesuatu merupakan suatu hal terpisah dengan pencaharian akan cara pemenuhannya. Sobat keren, dari kajian ayat ini, maukah kita untuk meraih petunjuk dan mencapai kedudukan istimewa di sisi Tuhan dalam ketakwaan kepadanya? Jika jawabannya ya, maka mari kita terus berupaya untuk memantaskan diri agar selaras dengan petunjuk Allah Ta'ala ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan taufiknya kepada kita semua untuk memenuhi petunjuk-petunjuknya ini. Amin. Allahumma amin.
Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.